an yanwiya bi talabil ilmi wa yanbaghi an yanwiya bi talibil ilmi ridha Allah ta'ala wa daral akhirata wa izalatal jahli bi nafsi an nafsi wa ansairil juhali wa ibqa'ul islami fa inna baqa'al islami wa la yasihu zuhuda wa taqwa ma'al juhali man talabal ilmi ilma'adi faza bifadli minar rasyadi. Perhatikan. Ini kita belajar lagi kitab Ta'lim Muta'allim. Paham Tom? Kenapa belajar kitab Ta'lim Muta'allim? Supaya kalian paham. Perhatikan sini. Banyak orang tidak sukses di pondok. Bertahun-tahun belajar, tetapi hilang ilmunya, sia-sia, bagaikan debu yang berterbangan. Ya, kenapa? Apa yang salah? Pondoknya yang salah? Tidak. Jangan lagi begitu lihat orang yang tidak sukses yang disalahkan pesantren. Oh, tidak berbobot pesantrennya, ya, tidak bagus pesantrennya. Atau ketika lihat ada tamatan pesantren biasa-biasa saja, yang disalahkan guru. Oh, gurunya tidak berkualitas, gurunya tidak berbobot. Ya, paham Tom? Tetapi kalau kalian tidak sukses dalam belajar, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan guru. Jangan salahkan pesantren. Jangan salahkan lingkungan. Tapi salahkan diri sendiri. Ada yang salah. Ada yang salah dalam kita belajar. Ketika kita mau menuntut ilmu, ada yang salah. Maka Ustadz bawakan kamu kitab Ta'lim Muta'allim ini supaya kalian mulai dari sekarang, apalagi yang baru-baru ini, belajar itu harus punya niat. Mana hadisnya dalam Al-Qur'an? Dalam hadisnya innamal likulli imrin ma nawa. Pelan-pelan. Wa hijratuhu ila ma hajara. Artinya apa? Segala sesuatu dari ya, innamal a'malu segala sesuatu tergantung terus wa innamal likulli imrin ma nawa. Orang itu akan diberikan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Sama dengan belajar ini. Kamu di pesantren ini tentu punya niat, ya. Maka satu, ini Ustaz jelaskan tadi yang kita baca. Wayan bagi an yanwiya bi talabil ilmi. Ketika hendak belajar, awal mau belajar, utamanya belajar agama, maka berniatlah kamu mencari ilmu itu pertama ridha Allahi Ta'ala. Mencari ridha Allah. Saya tanya, siapa yang bisa jawab? Apa itu ridha Allah? Ada yang bisa jawab? Yang kamu sering sebut itu, penceramah sering sebut. Ya, biasa disebut kita cari ridha Allah. Kita cari ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Ada yang bisa jawab? Ridha Allah. Banat, ada yang bisa jawab ridha Allah itu apa? Ridha Allah. Ridha. Kita ini dalam hidup di dunia ini mencari ridho Allah. Bukan Ustaz Ridho. Nah, itu ridho. Ustaz Syarif. Ya. Ridho itu apa? Ente ridho? Saya ridho. Kau senang? Saya senang. Kamu ikhlas? Saya ikhlas. Ridho Allah itu ketika Allah senang. Ketika Allah gembira menerima
ibadah kita. Itu disebut dengan ridha Allah. Semua kamu belajar mencari ridha Allah. Berjalan mencari ridha Allah. Makan mencari Allah. Bukan mencari kenyang. Sekarang kalau orang makan, kamu itu, ya Allah saya mau makan supaya kenyang. Salah. Kalau kamu makan supaya kenyang, biar satu belanga, tidak bakalan kenyang. Sampai muntah kamu mau makan, tapi kalau niatnya makan itu untuk supaya kenyang, maka tidak akan dapatkan kenyang. Begitu juga, orang yang makan niatnya supaya dapat yang enak, biar seluruh makanan di dunia ini dimakan, tetapi niatnya itu supaya cari yang enak, maka tidak akan dapat yang enak. Maka kita makan mencari ridha Allah. Bagaimana mencari ridha Allah? Supaya badan kuat. Supaya badan kuat. Sekali-sekali makan yang enak ya. Macam tadi malam itu enak tidak? Enak. Mau lagi? Mau. Siapa yang tidak berangkat tadi malam? Yang tidak berangkat tadi malam, angkat tangan. Ya. Itu. Orang kalau menuntut ilmu, banyak yang di belakang ya. Nanti kalau ada lagi undangan, yang belum berangkat dibawa lagi. Yang sudah berangkat tadi malam, istirahat. Paham? Orang menuntut ilmu itu niatnya apa? Pertama, ridha Allahi Ta'ala. Mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Mari kursi, Ustaz tengah mati. Ya, apa ya dilihat itu ya? Ya, wayan bagi an yanwiya bi talabil ilmi. Pertama, niat ketika menuntut ilmu itu apa? Ridha Allahi, mencari ridha Allah. Yang kedua, wadaral akhirah. Orang menuntut ilmu ini niatnya wadaral akhirah. Apa daral akhirah? Kehidupan di akhirat. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Di surga itu coba bayangkan. Di surga kamu sekarang kan kalau suka makan ayam, pasti cari ayam dulu. Iya. Cari ayam, setelah dapat ayam dikupas, dipotong. Habis dipotong, dikuliti. Baru dimasak, banyak prosesnya ya. Baru dapat makan. Tapi di surga kalian duduk-duduk seperti begini. Tiba-tiba Mansar bilang, ya Allah, saya suka ayam panggang. Ya, kata Mansar begitu. Langsung simsalabim. Itu ayam panggang langsung di mulutnya Mansar. Enak nggak itu? Enak tidak begitu? Itu ayam panggang langsung ada. Ya, Mansar langsung makan. Setiap berapa kali basuap kalau makan? Sekarang kalau kamu makan ayam di dunia ini 10 kali suap, rasanya bagaimana? 10 kali dimakan, rasanya beda-beda apa sama? 1 ekor ayam dimasak sama, kemudian dimakan sepotong-sepotong, rasanya sama tidak? Sama, karena 1 ayam 1 kali dimasak, rasanya tidak beda. Tetapi di surga itu ayam yang tiba-tiba muncul itu setiap dia punya, setiap dimakan lain rasanya. Ya, di suap yang kedua manis, suap ketiga pedis, suap kelima asam, suap keenam apa lagi rasa? Pahit. Tidak ada yang pahit sana. Pokoknya di surga enak semua. Suap ketujuh rasa nano-nano, suap ke-8 rasa tai sapi. Begitu kira-kira. Pokoknya semua rasa ada. Nah, kalau kamu mau dapat surga itu, syarat masuk surga apa? Syarat masuk surga. Ada yang bilang syarat masuk surga sholat. Syarat masuk surga ibadah. Beda, salah. Syarat masuk surga cuma 1. Apa? Berilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak bakalan dapat surga. Ilmu agama harus dia tahu. Maka orang yang Ustaz mau cerita, Ceritanya begini. Nanti di akhir nanti
di hari kemudian orang masuk surga, ya. Begitu orang masuk surga, tiba-tiba di surga itu orang antri sama dengan kita di dunia, ya. Antri. Begitu antri, yang paling depan itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Syuhada, orang yang mati di jalan Allah. Dia sudah berada di pintu surga. Di belakangnya syuhada ini ada orang kaya. Di belakangnya orang kaya ini urutan ketiga ada orang yang berilmu, alim, ustadz, santri. Tiba-tiba kata malaikat, wahai orang yang mati syahid, udkhul ilal jannah, masuk kau ke dalam surga. Ini yang mati syahid menoleh ke belakang. Apa yang dia lihat? Dia bilang dia lihat di belakang itu orang kaya. Katanya, wahai malaikat, bukan saya menolak masuk surga, tapi saya tidak pantas masuk surga duluan. Sebab saya ini bisa berjihad di jalan Allah, saya bisa berangkat ke medan perang, saya bisa berangkat ke medan perang, saya punya senjata, itu karena ada orang kaya di belakang ini. Dia punya uang, dia yang kasih uang, dia yang kasih dana, akhirnya kita bisa perang. Jadi kata malaikat, kasih dia duluan ya Allah. Kasih orang kaya duluan masuk surga, saya di belakang. Katanya orang yang mati syahid. Kalau begitu, wahai kau yang orang kaya, udkhul ilal jannah, masuk ke dalam surga. Ini si orang kaya tadi langsung menoleh ke belakang. Yang dia lihat siapa? Yang dia lihat ustadznya, gurunya, ahli ilmu. Dia bilang, wahai Allah, wahai malaikat, saya tidak pantas masuk surga duluan. Saya jadi orang kaya, saya bisa sedekah, saya bisa zakat, saya bisa wakaf, itu karena ajaran dari guru saya. Kalau bukan guru saya yang ajarkan, saya tidak tahu itu sedekah, saya tidak tahu itu zakat, saya tidak tahu fadilah memberi makan orang miskin. Maka kata malaikat, mau apa? Masukkan guru saya duluan. Maka terjadi saat itu, orang yang pertama masuk surga adalah orang yang berilmu. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang berilmu itu lebih tinggi. Orang berilmu lebih mulia daripada orang mati syahid. Orang berilmu lebih mulia daripada orang kaya yang menyedekahkan hartanya. Maka cita-cita terbesar kamu di sini, bagaimana bisa dapat ilmu agama? Bagaimana bisa jadi orang berilmu? Bukan jadi ustadz. Kalau ustadz itu urusan belakang. Pertama jadi orang yang berilmu, supaya masuk surga duluan. Insya Allah. Beda itu. 1 hari dunia, 1000 tahun akhirat. Kalau kamu duluan masuk surga 1 hari, hari kedua baru orang kaya, itu jaraknya 1000 tahun. Sudah 1000 tahun di belakang itu. Fadil sudah 1000 tahun dalam surga, Mansar baru masuk. Ya. Jadi sekarang mau jadi orang kaya atau mau jadi orang berilmu? Maka niat kamu belajar pertama, wagayan bagi an yanwiya bi talabil ilmi ridha Allahi ta'ala. Mencari ridha Allah. Kedua, wadaral akhirah, mencari kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga adalah wa izalatul jahli an nafsihi. Niat kamu nuntut ilmu di sini menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Kalau orang bodoh, dengar, kalau orang bodoh itu disuka setan. Kenapa banyak setan? Karena bodoh. Tahu kamu setan? Tahu? Tahu. Apa itu setan? Apa bedanya setan dengan jin? Apa bedanya setan dengan jin? Kenapa kita dalam itu auzubillahi minas syaitanir. Apa itu setan? Setan itu, perhatikan baik-baik. Kalau kamu tidak taklim, kamu tidak dapat ini. Setan itu sifatnya. Ingat, setan itu sifatnya. Jin bentuknya. Maka setan itu bukan cuma dari golongan jin. Manusia bisa jadi setan.
Kalau sifatnya sudah seperti setan, jadi setan. Makanya kamu Ustaz biasa marah, setan betul kamu. Berarti kamu bukan manusia. Kalau ada manusia yang dinasehati tidak dengar, ya, dikasih keras tidak dengar, dia bukan manusia. Setan. Setan itu bukan cuma dari jin. Cuma jin, ada bagian jin yang berupa setan. Apalagi yang setan? Jin setan ada, manusia jadi setan ada, binatang jadi setan ada juga. Apa itu? Anjing gila. Maka kenapa kata Nabi kalau lihat anjing gila bunuh? Kalau lihat ular bunuh. Kalau lihat cicak bunuh. Kenapa cicak disuruh bunuh? Karena cicak itu setan. Sifatnya sifat setan. Anjing hitam, sifatnya sifat setan. Bunuh kalau dapat. Kalau ada manusia yang sudah kayak setan, dibunuh apa disayang? Ya. Jangan sampai ada kamu di sini nih Ustaz mau panggil setan nanti. Sudah dinasehati, dikasih tahu tidak mendengar, bukan manusia, diganti setan. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, apa itu pengertian setan? Setan itu sifatnya jin, manusia orangnya. Jadi setan bukan cuma jin. Manusia bisa jadi setan, binatang bisa jadi setan, apalagi jin bisa jadi setan. Maka kenapa kamu berniat mencari ilmu? Wa izalatul jahli an nafsihi. Menghilangkan setan yang ada dalam pikiran. Kalau kamu menuntut ilmu di sini, tidak mungkin narkoba. Orang yang minum narkoba itu setan. Tidak usah dipanggil manusia. Kalau ada orang minum narkoba, setan. Orang bajudi, setan. Ya. Apalagi yang minum-minum apa namanya itu? Alkohol, lempox, setan. Sifatnya sudah jadi setan. Maka kalau orang menuntut ilmu, wa izalatul jahli an nafsihi, dia akan menghilangkan setan yang ada dalam dirinya. Kalau orang menuntut ilmu macam begini, yang penting niatnya ya. Ya Allah, saya berniat di pesantren ini mencari ilmu. Pertama, mencari ridha Allah. Kedua, mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Ketiga, memerangi kebodohan diri sendiri. Wasairil juhal. Kalau diri sendiri sudah hilang kebodohan, ajarkanlah ilmu sama orang lain. Kamu nanti dari sini sudah pintar semua, amin. Jadi ustadz semua. Jadi penceramah. Semua ustadz punya murid, semua ustadz jamin jadi penceramah semua. Karena kamu punya guru penceramah, ya. Kalau kamu punya guru pemain bola, jadi pemain bola semua. Ya, kalau kamu punya guru itu main domino, maka muridnya ya pemain domino semua. Kalau kamu punya guru itu tukang mengaji, jadi tukang mengaji semua. Tetapi kamu punya guru ini, ustadz ini penceramah, maka sudah dipastikan 99% semua santri ini jadi penceramah semua. Amin. Yang perempuan jadi ustazah semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Asal niat kasih bagus. Ya. Pertama, tadi itu wa ibgail Islam. Berikutnya fa inna baqaul Islam la yasihu zuhud wa la yasihu taqwa illa bil ilmi. Tidak sah ibadah, tidak sah zuhud, tidak sah takwa kecuali dengan ilmu. Paham ya? Setelah ini jangan dulu bubar. Ini setelah ini Ustadz mau imla. Ustadz mau periksa. Ya, jadi ikut sama Ustadz sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bagi an yanwiya di talibil ilmi ridha Allah Ta'ala. Artinya apa? Hendaklah dalam belajar itu berniat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wadaral akhirah, apa lagi? Artinya apa wadaral akhirah? Mencari kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat. Wa izalatul jahli an nafsi, memerangi kebodohan diri sendiri.
Wasairil juhali. Apa lagi? Dan memerangi kebodohan orang lain. Fa inna bakal islami bil ilmi. Sesungguhnya Islam ini akan langgeng dengan ilmu. Wala yasihu zuhud, tidak sah zuhud, tidak sah takwa illa bil ilmi. Paham tom? Terakhir, tugas kalian sekarang, apalagi yang baru-baru masuk ini, taruh dalam hati, ya Allah, saya datang di sini, di pesantren ini menuntut ilmu. Niatnya untuk mencari ridhamu, ya Allah. Ya, mencari supaya engkau sayang sama saya, ya Allah. Supaya saya di akhirat mendapat surgamu, ya Allah. Jangan niat mencari ilmu, ya Allah, saya menuntut ilmu supaya saya bisa hafiz Quran, supaya saya jadi ustadz, supaya saya, jangan, itu salah niat. Supaya saya nanti banyak doi, orang kasih uang, ya, jangan. Itu salah niat. Salah niatnya kamu nuntut ilmu, satu, untuk mencari ridha Allah. Kalau kamu mencari ridha Allah, apapun yang terjadi di sini, bagaimanapun sulitnya kamu hidup di sini, makan tidak enak, jangan menangis. Ya. Tidur tidak enak, jangan sedih. Semua kebahagiaan itu berasal dari kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Satu Indonesia ini, jangan kamu bilang, mau pindah saya dari pesantren ini, tidak enak makanannya. Satu Indonesia, coba kamu pergi. Semua pesantren begini makannya. Kalau kamu mau makan enak, pergi di hotel. Ya, Ustadz ini sudah pesantren sampai di Jawa, sampai di Jakarta, makannya lebih parah. Itu Kalisa, sampai di Darul Luka, ya, di Malang, semuanya, semua pesantren itu makannya begini. Kalau kamu bilang, saya mau cari pesantren yang tiap hari daging, pergi ke hotel. Nanti keluar-keluar bukan jadi ustadz, jadi bule. How are you? Halo guys. Ya? Ya? Kalau kamu keluar tidak di pesantren yang kamu tahu, bilang apa? Guys. Apa itu guys? Gai. Ya? Kalau kita santri apa? Ahlan marhaba, ahlan wa marhaba, ya, kaif haluk bi khair insyaallah, ya. Itu santri ahlan wa sahlan, marhaba bi hudurikum, masyaallah. Ini tidak, halo guys. Ya, ketahuan itu, ya. Ustaz tidak mau dengar lagi kamu mau bilang-bilang guys di sini. Kalau kamu mau bilang-bilang guys di sini, langsung Ustaz bilang setan. Ya. Apa lagi? Sahib. Ini sekarang lagi apa yang lagi top ini sekarang? Bukan teman, sahabat, besti. Tidak bilang itu itu Ustaz, saya punya besti. Apa itu besti? Tidak dikenal. Itu bahasa orang bodoh. Besti. Bahasa kita orang Islam apa? Sahabat. Zaman Nabi sahabat. Bahasa Arab sahabat. Persahabatan bagai kepompong. Nah itu, sahabat itu bagaikan kepompong. Sahabat beda dengan teman. Kalau teman berjalan, teman makan, teman pergi menonton, beda. Kamu di sini bukan lagi teman, kamu di sini bersahabat dalam satu naungan, satu pesantren, satu guru. Maka kamu tidak boleh baku suka. Ustaz sudah bilang ya, pantangan keras di sini pacaran. Awas memang, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini sama-sama satu belanga. Satu belanga ya? Sebelanga, senasib dan sebelanga. Apa yang dimakan oleh, kenapa Mansar terusin? Siapa namamu? Baim. Apa yang dimakan oleh Baim dimakan juga oleh Siti, dimakan juga oleh Fadla, ke Fadla misalnya. Baru kamu baku suka. Padahal ini satu belanga, iya. Tidak mungkin, ya. Tidak akan mungkin. Paham Tom? Sampai di sini taklim kita. Selanjutnya kita masuk apa namanya bilang tadi? Imla. Siapkan bukunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.